Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Insya Allah ini bisa resonate lagi ya buat kita semua. Hari ini kita bacakan lagi tentang energinya Verfu. Insya Allah koneksi lagi dengan dia. Dan tetap mintanya kepada Allah, ini hanya sebagai perantara aja. Ya, sebagai perantara. Dan insya Allah ini bisa bermanfaat. Bisa terkoneksi juga buat Verfu. Oke. So, jangan lupa bantu subscribe ya, dan like-nya di share ya. Tap layarnya biar VIP lagi energinya. Jangan lupa gift-nya sebanyak-banyaknya biar makin tajam readingannya seperti biasanya. Makasih Zamnazar. Insyaallah berkah ya. Yuk kita langsung baca doa ya. Menurut kepercayaan masing-masing aja. Insya Allah ini bisa bermanfaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Insya Allah ini bisa resonate lagi dan narik energinya Puji sama Feral ya. Gimana? Ada kabar baru nggak? Waalaikumsalam. Iya, salam Jumat berkah. Yang mau sedekah silakan bisa ke Baby Blue buat tawasulannya si Perpu ya Rabu depan. Yang mau buat sedekah Jumat berkahnya besok silahkan bisa melalui versi Baby Blue juga ya, nggak apa-apa. Oke, kita langsung baca doa ya menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk kita lihat ya. Makasih yang sudah ngasih gift, insya Allah berkah diganti 70.000 kali lipat. Makasih Alia, insya Allah diganti ya rezekinya 70.000 kali lipat dari segala arah. Swastiastu juga Dharma, insya Allah dilancarkan segala urusannya ya. Makasih Ayu, Azalea, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lihat energinya Fuji selanjutnya ya. Waalaikumsalam. Four of Pentacles. Queen of Wands. Three of Pentacles. Nih kayaknya energinya orang lama nih pengen banget kerja sama Mama Fuji ya. Ya. Pengen kerja sama Fuji ini. Tapi Fujinya kayaknya membatasi diri deh. Aku ngelihatnya. Dari energinya nih bisa buat nanti ya, jadi jangan dipercaya dulu ya. Insya Allah sih ini salah ya, insya Allah. Karena ini orang lama nih kayaknya agak memaksa deh. Soalnya Pujinya di sini aku ngelihat dia coba untuk fokus pergi dari kehidupan yang sudah menghancurkan dia. Kalau masalah cewek atau cowok aku nggak tahu. Pokoknya ini orang lama aja. Ya, orang lama. Nanti juga kelihatan kok. Karena ujungnya cuan.
Ngeliat Fuji tuh ujungnya cuan, duit, nggak tulus. Kayaknya itu termasuk deh yang 11 juga. Termasuk. Fujinya di sininya malah batasin diri sih kalau aku bilang. Belajar dari kehancurannya dia di masa lalu. Ya itu ada mantan ngajak kerja, kan aku udah bilang kerja sama, ngedengerin dong. Kerja sama, entah itu crush, entah itu crushingnya atau mantan pacar, ya, atau mantan kerja. Itu yang kulihat sih, karena pikirannya mereka tuh Puji tuh hanya sebagai cuan aja. Ya Puji tuh hanya dianggapnya sebagai cuan, uang, peluang uang. Justru di sini Pujinya juga fokus. Aduh, makasih Alia. Biar berkah sayang. Ya, di sini Pujinya juga fokus membentengi diri sih. Ya, karena dia ingat banget. Dia orangnya kan susah melupakan ya, apalagi orangnya sudah menghancurkan ya kerjasama, ya, ataupun komitmen gitu ya. Dia nggak suka. Ya, Pujinya membentengi diri nih, aku lihat. Masya Allah Alia, berkah-berkah ya Allah, baik banget sih ini anak. Lo anak siapa sih ya? Lo anak mana? Ya Allah, baik banget sih. Dikasih kalung terus, Masya Allah. Biar berkah ya, gue doain lo jadi punya toko emas lo ya. Punya toko emas gue doain. Ya. Nah, aku ngeliat sih si Fuji ini memang stuck ya. Jadi kayak gue terima apa enggak nih, tapi kalau aku lihat sih dia lebih memilih menghindar ya, lebih memilih menghindar. Ada yang ngajak, ada udah berapa kali tuh aku baca kayak gitu tuh. Waalaikumsalam, udah berapa kali tuh aku baca ya kan. Fuji ada yang mengajak, alasannya tentang kerjasama. Ya, tapi Pujinya ini fokus loh, fokus tentang kehancuran di masa lalu loh. Dia masih terbayang gimana, jadi kayak gini. Duh, kalau nggak ada si Feral gitu ya, contohnya gitu. Tuh kemarin gue kayak apa ya waktu di Malaysia. Tuh dia kepikirannya ke situ loh, ngebayangnya. Ya ngebayangnya, duh kalau gue balik lagi kerja sama dengan ini orang gitu kan, dengan siapapun dah pokoknya yang bikin dia hancur, bikin dia berantakan gitu ya, dalam sebuah komitmen entah itu secara kerjaan ataupun pasangan gitu. Dia bener-bener bentengin diri ini, udah nggak mau main-main. Anak online mami laki lah. Oh, anak online, amin. Gak apa-apa, nanti gue doain lo punya toko emas sendiri, ye. Yang banyak ngasih emasnya, ye. Maklumlah maklum ini matre ya kan. Ya aku ngeliatnya sih kayak gitu ya guys. Jadi dia coba untuk ya menahan diri sih. Waalaikumsalam. Scorpio kan susah Mi untuk ngelupain. Emang susah. Dia terus kebayang-bayang. Ya. Utinya sih mencoba bersikap baik ya. Intinya kayak gitu. Utinya bersikap baik walaupun itu masih ada trust issue ya. Jadi kayak ya kalau berteman aja sih boleh gitu loh. Tapi kalau untuk kerja lagi enggak. Kayak gitu.
Paham kan maksud aku, say? Jadi dia mencoba prasangka baik ya di sini. Ya, mencoba untuk prasangka baik, padahal hatinya tuh banyak sekali hal yang membuat dia tuh nggak nyaman gitu. Ya, itu dia kurang enakan. Tapi nanti dia akan bentengin dirinya nih. Sebenarnya udah ngikutin mami. 2021. Zaman-zamannya DF sama DM. Iya, aku belum baca lagi. Ih, kamu udah lama yang ngikutin aku ya. Ya Allah. Lo anak YouTube ya. Kita udah lama nih nggak bacain DM sama DF ya. Live zaman-zamannya dulu ya. Kangen deh. Baru bisa ngasih. Oh, Masya Allah. Ya Allah, berkah-berkah sayang. Berkah dah ya Allah. Ya. Fuji juga kayaknya pengen traveling ya, untuk bisa melepaskan dan melupakan kehancuran di masa lalu. Ya, ada pengen traveling juga nih Uti. Ya, amin, doanya bagus banget berbalik ke kamu. Iya mami, gimana nasib DM ya? Ih, udah lama banget, aku baru kemarin sih aku baca. Makin terpuruk tahu. DM makin terpuruk sayang. Kasihan. Ya, makin terpuruk si DM-nya. Kita lihat ya energinya Feral. Emang sedih ya rasanya ya kalau ngelihat kisahnya DM ya. Tapi ya itu dialah energinya dikasihnya. Kita lihat energinya Feral. Seven of Swords. Seven guys. Dia lagi disorotin ya. Dia tuh lagi disoroti loh oleh banyak orang ini. Lagi banyak fitnahan loh. Kasihan dia. Lagi disoroti, say. Berbanyak doa aja lah buat Feral ya, karena dia lagi disoroti tentang kerjaannya tuh. Banyakin doa aja. Dia lagi banyak merenungi diri dia, makanya dia nggak banyak konten dulu ya. Iya, banyak yang sirik. Banyak yang sirik. Dia lagi banyak benahin diri, dia mantap puji kok, dia mantap puji. Ya tuh, dia kepengen banget rumah tangga. Ini dia udah nggak bisa kebohongan ya, energinya tuh pengen banget rumah tangga, pengen memulai sesuatu yang baru dengan pujaan hatinya, belahan jiwanya. Nih, ya, aku ngelihatnya. Ya makanya kan tadi aku udah bilang, Utinya coba berbuat baik dengan siapapun, tapi dia menghindar. Paham nggak maksudnya? Cuma menghindar. Dia sih berharap ya semuanya baik-baik aja. Dia lagi banyak berdoa deh saat ini sayang.
ya. Dia lagi banyakin berdoa, Beb. Makasih Alia. Ya Allah nih anak. Ini anak YouTube ini, si Alia. Gak nyangka lo masih koneksi aja sama mami 4 tahun lo. 4 tahun lo. Ya. Masih berhubungan, masih mantau ya. Dan mencoba untuk menjadi diri sendiri kayak gitu. Ini kenapa, sayang? Ya. Jadi doain aja yang terbaik buat Feral karena dia ya ini lagi disorot banget ya, lagi disorot. Jadi dia energinya lagi banyak berdoa. Kayaknya mereka bakal senyap deh. Iya. Emang aku ngeliatnya kayak gitu. Karena ya nunggu sampai aman. Nunggu sampai aman, guys. Ya. Puji juga senyap. Iya. Nunggu sampai aman mereka. Ya. Waalaikumsalam. Karena si Feralnya ini lagi di apa namanya? Dipantau, disorotin banget kayak gitu. Mantau terus Mi di aku. Alhamdulillah ampuh Mi tarotnya, astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh, itu atas izin Allah sayang Alia. Resoni terus semuanya ya Allah. Nanti ini aku mulai lagi ya tentang DMN apa feminim sama DM. Pengen sih mulai lagi gitu, ada live lagi gitu ya di YouTube kayak gitu. Kalau di TikTok kan kurang paham, ini anak-anak TikTok nih kurang paham tentang DM feminim tuh, kurang paham mereka. Kalau anak-anak TikTok kurang paham sayang Alia. Kalau anak-anak YouTube pasti tahu deh feminim dan maskulin energinya. Iya, sama-sama sayang. Ya Allah, makasih banget loh. Kamu masih inget aku. Aduh, ya Allah. Ya, di sini Feral lagi menjaga dirinya, menghindari dari fitnah, coba untuk banyakin doa ya. Kita lihat ya perasaannya Fuji ke Feral. Waalaikumsalam Fitria. Waalaikumsalam ya yuk. Ternyata banyak anak-anak mami yang dari YouTube ya. Pada kangen katanya juga. Mami kok nggak live di YouTube? Ih dulu mah sering banget aku tahu live. Waalaikumsalam. Di YouTube tuh bisa sampai 2 jam. Feral aman sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Perasaannya Puji ke Feral. Tuh, perasaannya itu masih ada, tapi nggak bisa diungkapkan banyak karena urusannya lagi banyak ya. Jadi jangan kalian maksa asupan ini, soalnya kondisi kerjaannya tuh lagi tidak baik ya. Dulu live di YouTube bacaan artis juga Mi? Enggak sayang, enggak. Aku bacain maskulin dan feminim, enggak ada. Aku tuh paling anti loh bacain artis sebenarnya, serius. Paling anti kalau nggak disuruh-suruh banget sama Allah gitu ya untuk dibaca. Ya aku bukan apa ya namanya, bukan baca tarot nyari sensasi, enggak ada. Tanya aja tuh si Alia tuh yang udah ikutin aku dari 2021 katanya.
zamannya COVID kalau nggak salah itu. Ya, aku nggak pernah sayang. Aku paling anti baca-baca artis. Ya kayak gini dah resikonya. Ada yang suka, ada yang enggak gitu ya. Terus ya gitulah, ada yang terima, ada yang enggak. Kata kagak ada ngomongin ada yang lain selain Puji, kerjaannya lagi ribet begini mikirin pacaran. Gak ada. Perasaan semalam Vi ada di story Bunda. Lagi pusing dia. Ya kan Bunda Sarni kan kerja di DPR juga. Lagi pusing, jangan fitnah-fitnah orang ah. Jangan fitnah-fitnah orang. Ini soalnya lagi pusing ini mikirin DPR dia. Bener banget Mami, baru kali ini saya lihat Mami rajin baca Verpu tuh. Alia aja tahu tuh. Aku tuh nggak pernah ya Alia yang namanya bacain artis tuh. Padahal udah banyak tawaran loh kalau aku mau gitu ya. Lagi zaman-zamannya Baim tuh inbox di IG. Mbak Inul Daratista juga adminnya. Aku nggak mau. Nggak kepanggil aja. Dan bukan nyari sensasi juga, bukan. Kita lihat ya. Ya setahu aku cuma bacain Lesar Mi. Emang cuman itu doang. Aku kalau nggak kepanggil tuh nggak bisa. Itu pun Lesrar sebentar loh. Cuman ngecek. Karena mereka udah masuk ranah hukum ya. Terus mungkin bisa jadi leluhurnya si siapa? Leluhurnya si Lesti itu kan masih Sunda juga kan. Jadi bisa jadi tuh ya aku disuruh baca mereka. Ya karena banyak yang baca Leslar nggak baik lah gini. Aku tahu gitu. Cuman yang aku tangkap di situ yang di bacaannya aku ya, kayaknya masih ada nggak ya? VT-nya udah lama itu. Dibacanya aku gini. Ya bisa mereka kembali rujuk, bisa rujuk lagi nih, bisa aku bilang. Cuman ya Bilarnya harus jaga diri gitu aja. Jangan sampai berbuat lagi, kalau berbuat lagi ya habislah kau, aku bilang gitu. Tinggal kau sama si Lesti tanpa ampun. Udah dari situ. Kita lihat ya Puji perasaannya ke Vero. Alhamdulillah mereka awet. Ya kan? Alhamdulillah. Lesti sama Bilar. Makasih Alia. Alhamdulillah tuh ya. Berkah terus ya sayang. Alhamdulillah tuh si Lesti sama Lesti sama Alia. Lesti sama Bilar. Jadi salah deh tuh. Ya kan? Saking ini udah lama soalnya nggak baca mereka kan. Cuma berapa kali gitu. Cuma Puji doang nih. Kita lihat perasaannya. Puji ke Farel. Bilarnya bisa berubah lebih baik Mi. Iya amin, makanya itu aku tuh kan tadinya nggak mau baca artis. Nah masalahnya udah masuk ranah hukum kan tuh si Bilar itu gitu loh. Terus ya gitu bangun-bangun aku disuruh baca Lesti sama Bilar kan. Katanya banyak pembaca tarot ya, peramal lah gitu ya. Bilangnya Lesti gak bakal bisa bareng lagi, Bilarnya juga nggak bakal bisa rujuk lah inilah karena kelakuannya. Banyak banget itu dulu kan. Banyak banget ya. Aku suruh baca, aku lihat bisa kok, aku bilang insya Allah bisa ini, bisa rujuk lagi. Cuman ya itu dia, Bilarnya harus berani ngambil sikap, jangan berbuat yang aneh-aneh lagi. Kalau lo berbuat ya habis lah. Si Lestinya nggak bakal pakai ampunan lagi, udah kayak gitu. Udah alhamdulillah sampai sekarang awet. Malah punya anak 2. Mau ketiga ya katanya ya. Ya kan? Alhamdulillah. Ya kan yang penting kita kalau punya ilmu dikasih Allah tuh tujuannya baik aja. Ya. Gitu loh. Tujuannya baik aja. Ya alhamdulillah.
banyak peramal. Ya iya aku tahu itu, makanya aku nggak ngambil pusing lah. Mereka mau ngeramal gimana silahkan lah. Dosa-dosa mereka yang nanggung, efeknya juga mereka yang nanggung gitu loh. Tapi yang aku kasihani adalah penontonnya, kayak gitu loh. Yang aku kasihani, ya Allah Ara, makasih sayang. Gue dikasih kalung lagi no. Ih banyak banyak inian ya tukang jualan kalung. Sekarang gue doain lo ya tukang emas lah. Punya toko emas sendiri lo pada ya. Efeknya ke negatif kakak, iya kasihan yang nontonnya gitu loh, apalagi kalau yang ngasih narasinya sampai negatif, sampai hujan ya kayaknya, sampai doktrin orang-orang gitu ya untuk berkata kasar ataupun ya bully fisik lah kayak gitu ya. Jadinya ya gitu, karena ya satu FOMO, kedua bukan titisan, bukan memang keturunannya, bukan tugasnya kayak gitu. Mi di situ hujan nggak? Hujan. Kayaknya hujan. Kayaknya hujan. Alhamdulillah malam Jumat hujan. Kita lihat ya Puji ke Perol perasaannya. Dia kangen, rindu. Ya, kangen, rindu. Di Padang juga hujan Mi, alhamdulillah. Hujannya bawa berkah ya. Tuh, kangen, rindu, tuh, ya. Dia merindukan Feral, ya. Apalagi dia mau pergi jauh kan. Kangen. Ini ada keinginan Puji untuk menghindar tentang hubungan toksik nantinya. Ada journey hidupnya dia pengen hindari itu. Ya. Ada journey-nya. Insya Allah buat orang Islam usahakan jangan ngomong semoga ya, tapi insya Allah ya, insya Allah bawa berkah, bawa rezeki yang baik, sehat semua kayak gitu ya. Puji ini memang lagi mempelajari ya, mempelajari kehidupan buat journey hidupnya nanti ya, aku ngelihatnya. Jadi Puji itu benar-benar ingin memastikan nantinya ya, pengen menghancurkan lingkungan yang toksik. Tuh, jangan sampai bucin, ntar kayak DF lagi sayang-sayang tinggal emberan ya Allah ya. Iya, ini makanya si Puji ini pengen ninggalin hubungan yang toksik sih kalau aku lihat ya. Jadi dia pengen ninggalin circle-circle yang membuat dia nggak nyaman, membuat dia tidak memiliki apa ya namanya, kayak harga diri lah gitu ya. Jadi kayak menjaga martabat marwahnya nanti. Ya, kita lihat ya. Kita lihat. Dibilangin jangan adu komen, Hazel. Ya nggak usah diinin aja, ntar mereka capek sendiri. Sekarang aja udah mulai sedikit-sedikit Mi, kan udah dibilang. Kita lihat energi perasaannya Feral ke Puji ya. Waalaikumsalam. Tuh, King of Pentacles, Queen of Swords, tuh Puji
Dia bukannya nggak mikirin kamu, dia mikirin kamu. Tapi dia lagi merenungi diri dulu nih tentang kerjaan dia ya, Ji. Jadi kamu jangan berpikiran negatif ya, Ji. Kamu tetap di hatinya dia kok, nggak ada yang lain, Ji. Nggak ada yang lain aku lihat. Ya, dia udah renungin hal itu. Ya, dia udah renungin hal itu, dia coba untuk koreksi dirinya, dia coba untuk memperbaiki komunikasi dengan mamahnya, dengan mama sambungnya, ya tentang spiritual juga dengan orang tuanya. Ya tetap komitmen kok, tetap. Kamu nggak percaya, jangan percaya sama aku, nggak boleh. Tetap mintanya sama Allah, ini hanya perantara aja ya. Aku ngeliatnya di sini tuh, keinginan untuk menikah itu ada, Ti. Ya, ada banget. Karena dia juga kangen sama kamu, rindu sama kamu, tuh. Ya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Jadi Uti jangan khawatir, Uti jangan berpikirannya negatif, ya. Jangan. Karena dia nggak ada yang lain, Ti. Kalau aku lihat di situ energinya, nggak ada yang lain perempuan selain mamahnya, orang tuanya ya. Gitu aja. Ya, Ti. Nggak ada yang lain. Jadi jangan berpikirannya negatif ya, sayang. Dia kangen sama kamu kok, pengen rumah tangga juga. Permasalahannya nikah aja dulu. Ini dari kemarin lu nggak mikir, otak lu seklek apa ya? Nikah mulu, orang lagi DPR-nya lagi begitu, nikah mulu. Orang nikah, orang DPR-nya lagi perang, dia kerja di DPR, nggak pakai otak nih orang. Soalnya gue orangnya lama-lama nikah mulu, orang lagi inian juga nikah pikir nikah nggak pakai ituan rencana. Kayak rencana lah, walaupun cuma seminggu juga rencana. Nikah ya. Mi, tadi banyak korban Mi demo, emang. Makanya, masa orang lagi demo begitu, ada yang meninggal di demo. Pero lagi nikah, apa namanya, dia kerja di DPR, terus nikah gitu, pesta. Otak lu di mana? Nggak ada empatinya banget. Nggak kasihan tuh sama Pemo, lagi mau perjuangin kita. Nggak kasihan lu. Aneh. Nikah. Soalnya dia konten kreator ya, nggak ada kerjaannya banget di DPR atau pemerintah, nggak ada masalah. Nanti kerjaannya di DPR, nikah akhirnya. Orang lagi perang begitu. Nggak mikir apa tadi ada yang meninggal tuh dari kemarin tuh. Berapa orang tuh jadinya tuh. Ya udah itu, udah jalannya untuk awakening spiritual Alia. Emang rame banget, mama aku aja pulang ngurut aja bilang rame banget, ngeri. Bom molotov di mana-mana. Tuh, di Selipi, di Petamburan. Nikah kayaknya. Orang lagi begitu suruh nikah anggota DPR-nya. Ih, teganian kau. Allah juga tahu lah. Orang lagi begitu makanya Allah kasih senyap mereka berdua. Karena untuk menghindari fitnah. Ini malam emang masih demo. Iya udah move on sayang. Alhamdulillah ya. Kita lihat koneksinya. Fairku. Gini loh ya, kalau Feral kerjanya bukan sebagai DPR ataupun ibaratnya pemerintah ya bukan DPR aja. Kalau dia kerjanya bukan kayak wali kota, kayak gubernur apa, ya keadaan lagi begini terus lo nikah, otaknya di mana? Coba empatinya mana?
Tuh orang lagi perjuangin tuh tentang pajak segala macem tuh, tentang guru. Mau nikah bet, orang kerjanya juga DPR lagi bermasalah. Tuh guru-guru lagi pada dateng noh di DPR, MPR tuh. Nggak kasihan apa sama yang demo nikah. Kalau dia nggak kerjanya di situ sih nggak masalah, nikah mau kapanpun. Sebel aja. Di kemarin itu komenannya, kalau Perol mau nikah aja. Dikira Perol kerjanya konten kreator kali. Apa artis lagi kali. Sebel aja ngelihat orang kayak gitu, gampangin nikah. Jangan-jangan dia tukang kawin lagi. Jangan-jangan dia tukang kawin lagi. Yang penting nikah dulu. Tanggung jawabnya belakangan. Aneh. Aneh yang begitu kan. Udah nikah aja dulu. Ini lama-lama ngaturnya tanggung jawabnya belakangan. Tuh anak orang lo nikahin. Ya jangan sembarangan lo. Ya ada yang begitu tahu. Bener nggak? Ada yang begitu. Sebel gua. Orang lagi di keadaan begini, orang demo lagi pada ribet, kasihan mereka. Ada yang pulang ya dengan sakit, capek, pegel, bahkan nyawa aja nggak ada. Koneksinya Verko. Justru gua kalau marah-marah tak kartunya bagus loh. Kalau marah-marah kartunya bagus loh, nyungsep ntar lo. Tuh kan gue bilang juga apa, kartunya bagus kan. Elah lo nggak tahu sih kalau di badan gue nih paling gak suka tuh nggak, kalau dipancing kan dikasih yang bagus lo ribet sendiri lo. Careful koneksinya. Tuh kan dibilang bagus lo. Ayo lo. Tuh, aduh duit semua. Ini duit semua ini. Ya Allah. Lu sih mancing-mancing gue untuk ngereok sih. Iya, mau duit tuh, duit semua tuh. Mi marahnya terusnya ada buset. Demen banget lu gue marah-marah ya. Tuh yang nonton 500 no. Udah tahu ngereoknya bikin gue kartu bagus lo, mancing-mancing. Udah diem aja, tinggal nonton aja, masuk assalamualaikum gitu, kenapa sih? Ya Allah. Ya kan? Dua-duanya nih nggak mau hubungan yang ada triparty. Udah komitmen untuk move on. Aduh, gimana caranya nih kalau udah move on nih mereka nggak mau yang ada namanya triparty? Waalaikumsalam. Tuh kan, gue bilang juga apa, kartunya bagus kan? Tuh, mereka fokus tentang kerjaan aja, komitmen. Ini kayaknya mereka juga akan ada tentang bisnis berdua nih nanti nih. Ada nih omongan. Ayo lo. Iya, triparty itu orang ketiga, teman-teman yang toksik, yang gak baik, kayak gitu. Mereka udah mau ending tentang kayak gitu, teman-teman yang nggak bawa berkah, temen yang nggak bawa manfaat, itu mau mereka tinggalkan. Itu ada komitmennya udah. Ada tentang bisnis berdua lo. Lu sih mancing gue untuk ngereok sih. Udah jangan didengerin gosip-gosipnya. Ya, jangan dengerin. Tuh kan. Mau endingin tuh mereka tuh. Endingin yang namanya fitnah. Nih, pengen endingin yang namanya bikin kecewa.
ya. Mereka juga komitmen pengen endingin tentang kesendirian nih nantinya, ya. Atau mereka memulai komitmen untuk membangun bisnis dulu. Bahagiakan diri sendiri dulu. Ini mereka komitmen, tapi tetap nih, ya, ada hubungannya nanti. Dan mereka sama-sama kerjasama nih untuk bisa menghalangi siapapun yang memfitnah, nyebar hoax tuh. Bisa kayak Ransford, bisa ini. Dua-duanya mantau. Tahu ini ada orang yang ikut campur tentang masalah lalunya mereka berdua, ada ini. Tahu, mereka tuh tahu siapa orangnya, tahu. Bekas teman kerjanya bisa. Dia tahu ini mereka. Tapi mereka coba untuk tanam terus harapan. Yang penting sekarang kita sibuk diri aja dulu. Ini omongannya mereka. Sibuk diri aja dulu, banyakin duit dulu. Ya. Karena dua-duanya itu udah berpikir gitu loh. Sama-sama memiliki energi spiritual, energi rezekinya besar. Dua-duanya di angka 9 soalnya ya. Jadi dua-duanya memiliki keberuntungan satu sama lainnya. Koneksinya kuat mereka nih. Tapi harus sama-sama belajar. Ya, memahami tentang pembayaran karma di antara berdua. Puji live Scarlett kemarin ada pian lewat. Vera lagi mantau nonton Uti. Serius? Ini mantau dia. Ya, ada keinginan untuk ending tuh. Ya, ada keinginan untuk ending. Endingnya itu tentang singlenya mereka. Karena mereka ingin move on dan membangun kembali kestabilan kehidupannya mereka berdua. Makanya mereka fokus dalam kerjaan aja dulu. Ya, fokus. Ending dalam artian baik ya, Mi. Iya, di sini aku lihat soalnya the Nine of Pentacles. Jadi kayak gue mau endingin single gue, komitmen, tapi kita nggak gedebak-gedebuk gitu loh, nggak gerasa gerusuk dalam komitmen ini. Belajar dari masa lalu dua-duanya nih, karena ada orang ketiga di masa lalu nih. Dan sama-sama fokus untuk mengendingkan apapun yang bersifat hoax, gimmick, ataupun tentang pengkhianatan di sini. Ya, yang stalking apa segala macamnya pengen mereka endingin, tinggalin. Tapi memang harus menstabilkan diri dulu ya. Kemapanannya mereka, kesendiriannya mereka tuh harus benar-benar dalam banget. Jadi nggak bisa ngomong, oh gue sendirian dulu lah 3 bulan. Nggak bisa. Jadi harus dilihat juga. Karena kalau udah berpasangan itu, terkadang kita kan nggak harus bersama kan pastinya, walaupun sudah menikah gitu ya. Kalau udah menikah pun kan kita nggak bisa harus bersama, pasti ada kalanya kita sendirian. Ya contoh lah kayak orang misalnya suaminya di luar negeri gitu ya, kan otomatis kan ditinggal ya, entah itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang setahun ya kan. Jadi harus belajar membangun pondasi sendiri gitu loh, agar tidak tergoda tentang pengkhianatan, terutama dari orang masa lalu lagi kayak gitu ya. Mereka ingin membangun kembali nih harapan baru ya, karena ingin move on dari masa lalu. Kenapa sih Mi Puji bilang terus jomblo? Itu untuk menghindari sayang kamuflase. Ya, dia itu melindungi seseorang.
Ya, karena mereka belajar dari masa lalu mereka berdua. Hubungannya nggak sehat. Sekarang udah 5 terbesar. Sudah di-post fotonya masuk IG. Alhamdulillah. Fuji masuk ya, Verpu ya. Jangan lupa guys, ya. Untuk sedekahnya. Setiap kata bukannya doa Mi. Iya, betul. Tapi kalau dia mengatakan itu untuk sesuatu hal yang masuk akal, ya insya Allah ya Allah pahami itu. Kayak Dewi Gita sama itu aja, sama Arman, kan udah menikah bilangnya single. Sampai pernikahannya setahun, baru mereka jujurkan, karena untuk menghindari. Ya. Aku ngeliatnya ke situ. Jadi dua-duanya memang memberikan keberuntungan besar ya satu sama lainnya. Tuh. Ya. Rezekinya ada terus. Jadi di sini memang mereka sama-sama stabilkan lagi nih. Ya, tentang pekerjaan, tentang keuangan. Dan mereka saling stalking juga satu sama lainnya. Ingin mengendingkan tentang kesendirian nantinya. Walaupun hampa dalam bekerja, tapi mereka terpaksa lakukan itu ya. Karena untuk menghindari berita hoaks. Mau tanya kata Gumai Puji. Gua nggak ngerti, di sini jangan bawa peramal lain. Ya. Jangan bawa peramal lain sayang. Ya, bakal menyatu itu kata-kata aku sayang. Ya maaf ya. Puji menyatu itu dari aku. Bukan dari peramal lain. Nggak ngerti gua. Ya, puji menyatu itu dari aku, nggak ada dari orang lain. Itu Allah yang kasih tuh. Iya, kamuflase sayang. Karena kan hubungan mereka itu satu hubungannya spiritual. Kedua, sama-sama sudah membangun pondasi diri masing-masing. Ketiga, mereka berteman, mereka kenal dari pertemanan dari mantannya si Fuji. Jadi otomatis ya mereka pahami situasinya, ya mencoba untuk tidak terjadi huru-hara, ya. Walaupun mereka udah sempet banget ya, bahkan sampai sekarang pun sebenarnya Mas sudah mempublish sih gitu loh, dari kata-kata, dari actionnya mereka, tapi ya ada yang nggak nerima, ada yang enggak gitu. Fokus aja sama komitmennya kalian ya Fuji ya. Aku ngeliatnya di sini ada happiness, expansions, joy, playfulness, oneness, enjoying each other. Insya Allah ada kebahagiaan ya di antara Verfu. Ya, insya Allah ada kebahagiaan. Ya, nikmati aja kesendiriannya kalian dalam bekerja, nikmatin, saling mantau, nggak apa-apa. Ya, komunikasi jalan terus. Kalian ini berdua bawa rezeki besar loh berdua. Bawa rezeki besar mereka nih, efeknya. Tuh, coffee cup. Kayaknya mereka ketemu deh sekali-sekali deh. Ya. Ngopi atau pokoknya ya kayak short time aja sih ketemunya. Meetingnya sambil ngomongin bisnis, ngomongin kerjaan. Aku ngeliatnya kayak gitu sih energinya.
Pengen buka bisnis bareng sih, ada keinginan mereka nih, ada. Sembunyi-sembunyi iya, ada sembunyi ini. Private. Sekarang demo makin jadi masih berlangsung, ada yang meninggal. Iya, makanya jangan maksain Vera, udah nikah aja dulu. Kira gampang kali, kecuali dia kerjanya pengusaha biasa, bukan kerja di pemerintah, baru nggak ada masalah. Lah ini kan dia kerja di pemerintah. Iya, kayaknya ini bisnis bareng. Tuh ya, heart with the key, welcoming, love, meeting the one, open your heart, getting together and perfect. Tuh, Fuji sama Vero tuh udah nyaman, udah membuka hatinya satu sama lain. Nanti ini energinya ya, karena mereka merasa ya semuanya udah sempurna sih. Ya mereka disatukan kembali, walaupun godaannya banyak ya. Godaannya banyak, bukan hanya di Fuji aja, tapi di Vero juga godaannya banyak banget ini. Ya. Godaannya banyak. Iya, jangan diburu-buru nikah, janganlah. Ini juga kan prosesnya mereka kan panjang, apalagi ya keadaan Indonesianya lagi begitu kan. Tuh kan, heartbroken kan, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving and mourning. Jadi gini, mereka tuh sama-sama masih mengingat sakit hati dengan pasangan yang dulu ya, karena mereka dikhianati, ditinggalkan. Jadi mereka coba untuk bisa menyembuhkan satu sama lain nih ya. Bersatunya mereka nih, ketemunya mereka tuh sebenarnya saling menyembuhkan satu sama lain yang terluka, mengisi. Ya, dua-duanya ada rasa trauma, ada pasti. Tuh, twin flames tuh guys. Spiritual, balancing union, duality, coupling, and complement each other. Gini loh, belum bisa move on. Bukan gini loh, kita aja udah nikah aja, kadang kita masih teringat sakit hati dengan pasangan lama. Bener nggak guys? Kita aja yang nikah nih sama orang baru deh, itu kadang tuh trauma kita tuh masih ada dengan orang lama. Itu kadang suka datang sendiri. Bukan karena dia nggak move on, bukan. Udah move on, cuman setan menggoda gitu loh. Setan tuh menggoda. Trauma tuh nggak akan bisa hilang kecuali ya, kalian memang berobat dengan orang yang bisa membawa kalian lebih damai. Energi itu penting, koneksi ya. Nah kalau kalian berobatnya misal ketemu motivatornya bawaannya marah-marah, terus juga omongannya nggak masuk akal, nggak membuat kalian tenang, nggak membawa kalian lebih ikhlas, yang ada kalian tambah dendam kayak gitu. Kalau trauma ini mesti dituntun sayang. Aku malah kadang teringat kenangan indah sama mantan. Tuh, malah kenangan indahnya yang diingat. Elah buset lu mah bukannya trauma, lu mah kecintaan. Trauma mau bukan begitu kali. Lu nya kecintaan. Wah, salah nih orang. Salah nih. Ini gimana sih? Trauma itu bukan untuk yang mesra-mesra, itu bukan trauma, itu namanya kebahagiaan namanya. Gue cubit lu.
Trauma itu tentang Faza. Trauma itu tentang hal yang menyakiti kita, sayang. Gitu loh, anak mami aneh-aneh emberan. Trauma bilang kebahagiaannya. Yalah buset bu, lu mau yang kecintaan pengen ketemu. Lu yang kecintaan mau ketemu sama mantan. Dah buset. Jangan ya bu, ingat laki lu. Ingat laki lu. Orangnya baik mi. Elah dah buset. Aduh, jangan ya Allah tolong. Itu namanya lu yang gak move on. Itu mah bukan trauma namanya. Ya Allah. Ya Mi, aku aja kangen. Dah buset. Masih ya kangen sama mantan. Kalau gue mah kangen sama mantannya tuh karena disakitin aja. Kenapa? Karena biar nggak terulang lagi kisah yang sama gitu loh. Maafin sih maafin gitu loh. Ya maafin, tapi jangan diingat yang baik-baik ya. Kenapa? Nanti rasa cinta itu datang kembali, bahaya kita kalau punya suami lagi. Banyak banget yang kangen banget. Makanya elah, aku juga kangen sama mantan. Elah, ya ampun. Malam Jumat kangen sama mantan. Itu udah hantu. Si Fitri ya. Lu jadi hantu dia. Ya kan, jadi hantu itu mantan. Aduh, ya Allah. Kalau gue mau kangen sama mantan duitnya. Duitnya say. Ya duitnya. Itu aja. Ya duitnya aja gue mah kangennya. Ya kalau selingkuhnya gue gak mau ingatnya mah ya duitnya aja itu. Ya kalau tentang mengingat kebaikannya dia tuh duitnya aja. Maklum perempuan harus matre. Si botak ya Mi. Ya emberan. Aduh. Ya Allah, dasar kalian realistis ya Mi, emberan dah harus lah. Makanya berteman sama cewek yang matre. Soalnya kenapa ntar kita ikut-ikutan matre. Ya Allah. Iya, kalau trauma itu kita sakit hati sama dia. Tapi kalau untuk kembali jangan gitu. Jadi harus seimbang. Karena hidup butuh uang. Mi emberan butuh duit. Gue mah gak mau bohong. Mi, aku lagi chatan sama GG Chinese. Apa sih GG Chinese apa sih? Sambil dengerin Mami Live. Apa sih GG Chinese? Gue gak ngerti. Si bule petan emberan. Iya, zaman sekarang mah cuan-cuan harus itu. Nungkia jangan ngomongin mantan buntingin anak orang mulu. Dimet. Harus balancing ya Mi, harus lah. GG tuh koko Mi. Oh koko. Koko bukannya baju muslim laki-laki. Koko bukannya baju muslim laki-laki. Ya kan? Ya enggak? Bukannya baju muslim laki-laki tuh. Betul, kalau trauma itu susah buka hati. Dia sibuk dengan dunianya sendiri, betul itu. Tawa lagi semua. Ya Allah. Tuh, the clock ya. Koko buat baju sholat, emberan. Sekarang mah ya, koko itu bukan hanya untuk baju sholat ya, sudah buat gaya. Karena di Arab itu pakainya abaya. Abaya laki-laki. Ya mereka tuh pakai tiap hari. Ya, semua butuh waktu. Need a time, takes time in cycles. Time to heal and progress. Jadi lagi berjalan ya energinya. Biarkan saja dulu ya.
Tuh, dragonfly. Be light-hearted, finding out things coming to light, adaptation and change and heal. Jadi dua-duanya lagi menyembuhkan. Ya, semua butuh waktu tentang penyembuhan karena mereka sama-sama sakit hati dari masa lalu. Ya. Dan mereka nih sama-sama tersakiti loh. Ya, tersakiti. Masih mengenang dua-duanya nih. Sama-sama mengenang rasa sakitnya dikhianati oleh orang-orang yang dia sayangi ya, yang mereka sayangi. Step it back, addiction. Iya, dan suatu saat ada pada tujuannya, pastilah itu sayang. Ya. Jadi mereka coba untuk menyembuhkan satu sama lain, ketemu, ngobrol, ngomongin kerjaan, ngomongin tentang ya masa lalunya mereka berdua, saling membuka hati. Ya, pembicaraan yang sangat dalam. Semua hanya menunggu waktu ya. Mereka bisa sembuh sama-sama, ini menunggu waktu aja. Ya, perubahannya. Kita lihat ya, apakah Fuji akan datang di ulang tahunnya Feral ya. Feeling gue mah datang dah kayaknya. Iya, salam juga untuk Verku. Berarti jodoh lo memang Scorpio. Bacaan Mami masih tetap konsisten. Ya, alhamdulillah sayang. Kita lihat ya, apakah Fuji akan datang di ulang tahunnya Feral September. Ya, kayaknya demo. Kalau masih demo private mereka, tapi kita lihat apakah Fuji akan datang di ulang tahunnya Feral di September. Bisa jadi private sayang, kan aku udah bilang tadi private. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertemuan ya, lagi dirancang-rancang di mana nih kayaknya. Tuh ada ngasih hadiah, ngasih kado ya, ada. Nih orang tuanya bisa datang nih, keluarga ya, tapi private kayaknya, bener deh, private kayaknya, tertutup ini ya, karena kondisinya sih ya, tapi ini keluarga loh, bisa di suatu tempat, jangan-jangan balik lagi nih feeling gua, jangan-jangan balik. Biasa late post, betul. Aku bilang sama kalian nih, nanti dia Fuji nih karakternya nih akan jadi late post kalau dia lagi jatuh cinta. Ingat nggak guys? Yang aku bilang, nggak lama keluar kan tuh omongannya dia late post kan? Ya kan? Tertutup kok ini. Iya Mi, ingat. Soalnya mereka berdua suka pantai. Ini aku lihat sih kayak gitu ya. Bisa jadi di Bali. Aku aja kaget kok. Si Fuji ngomong sendiri. Aku bakal late post. Kaget aku. Hah? Ini serius? Maksudnya sesuai banget maksudnya dengan ucapan yang aku bilang. Allah benar-benar kasih gitu. Kaget sih. Ya. Kalau aku lihat sih bisa jadi di Bali mereka. Ya. Dan mereka ada pertemuan kok, memberikan hadiah, mencari tempat untuk bisa bertemu. Ya. Oke guys. Besok insya Allah kita live lagi. Ya, insya Allah.
Iya, nggak apa-apa private mending ya, daripada mereka apa namanya publish tapi kondisinya Indonesia juga lagi nggak baik, jangan dulu lah. Soalnya Feral kan kerjanya sama pemerintah ya. Kita hargai pendemo gitu loh, hargailah pendemo. Ini aja banyak yang meninggal loh yang demo, kasihan tau. Kita doakan ya pendemo yang meninggal, yang celaka, yang terluka. Insya Allah kalau yang terluka disembuhkan, yang meninggal diampuni dosanya dan diberikan kebaikan untuk keluarganya. Ya, kita doakan ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Makasih Linda Nasar. Ih, Linda baik banget ini, ngasihin apa ini? Hebat. Ih, kamu hebat. Ya. Oke, besok kita lanjut lagi ya guys. Insya Allah ya. Nanti aku langsung upload ini. Kalian bisa tonton langsung ya di YouTube aku ya sayang. Ya. Jadi biar energinya bekerja. Terima kasih buat yang ngasih gift. Insya Allah sehat semua juga yang nonton. Rezekinya bertambah. Dan diberikan keberuntungan dari segala hal dan arah ya. Insya Allah ya. Oke, assalamualaikum, sehat-sehat semua ya. Tetaplah jadi orang baik ya.